Misteri dan karomah batu Quran Pandeglang. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci, Mekah. Dengan membaca basmalah sampailah beliau ke Tanah Suci, Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansur kemudian bermunajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan batu Quran. Syekh Maulana Mansur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansur atau juga dikenal sebagai Ki Mansur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah SWT seperti berpuasa, salat, zikir dan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansyuruddin, yaitu seorang ulama auliyaillah pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zam-Zam namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten. Kemudian Syekh Mansyuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut, hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Lalu Syekh Mansyuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansyuruddin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sekitar tahun 1651 Syekh Maulana Mansyuruddin menikah dengan seorang gadis dari desa Cikoromoy, Banten, bernama Nyai Mas Ratu Sarinten dan dikarunia seorang anak bernama Muhammad Soli. Syekh Maulana Mansyuruddin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Ada cerita bahwa pada zaman dulu, ketika Syekh Mansyuruddin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba dia mendengar suara harimau yang merintih kesakitan, sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansyuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansyuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Mansyuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansyuruddin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. "Engkau, atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunanmu untuk tidak mengganggu keluarga dan anak keturunanku," kata Syekh Mansyuruddin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansyuruddin dapat menaklukkan harimau. Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas,
Tidak hanya masyarakat dari Banten tetapi juga dari luar Banten, makam Syekh Maulana Mansyutuddin paling ramai dikunjungi pada hari-hari besar Islam. Selain itu ada versi yang menyatakan bahwa batu Quran adalah replika dari batu Quran yang ada di Sanghyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon yang berkaitan erat dengan sejarah Sayyidina Ali, Prabu Kian Santang dan Prabu Munding Wangi. Dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang belajar agama Islam di Tanah Suci, Mekah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setibanya kembali di Tanah Pasundan, Prabu Kian Santang kemudian ke Gunung Suci, Garut, Jawa Barat dan dikenal dengan sebutan Sunan Rahmat Suci. Lebih mengetahui ajaran Islam mengenai khitan maka Prabu Kian Santang menyuruh utusannya untuk belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Jazirah Arab. Diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian pergi ke Nusantara Pasundan untuk menyerahkan kitab suci Al-Quran kepada Prabu Kian Santang, tetapi Kian Santang telah meninggalkan tempat tersebut dan pergi menemui Prabu Munding Wangi yang telah tilem di Sanghyang Sirah, Ujung Kulon. Selanjutnya Sayyidina Ali mohon diri tapi sebelumnya salat terlebih dahulu di atas batu karang yang sekarang sering disebut Masjid Sayyidina Ali. Konon dengan kuasa Allah SWT, Sayyidina Ali langsung menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke Jazirah Arab. Peristiwa batu Quran ini beberapa abad kemudian diketahui oleh Syekh Maulana Mansyur berdasarkan ilham yang didapatnya dari hasil tirakat. Segeralah Syekh Maulana Mansyur berangkat ke Sanghyang Sirah. Betapa kagumnya Syekh Maulana Mansyur melihat kebesaran Allah lewat mukjizat batu Quran di mana dari air kolam yang bening terlihat dengan jelas tulisan batu karang yang menyerupai tulisan Al-Quran. Karena jauhnya jarak Sanghyang Sirah dan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa, maka untuk memudahkan anak cucu ataupun umat Islam yang ingin melihat batu Quran maka dibuatlah replika batu Quran dengan lengkap sumur tujuhnya di Cibulakan, Kabupaten Pandeglang. Saat ini air kolam di lokasi pemandian batu Quran banyak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Konon dengan cara melakukan ritual mandi di batu Quran seseorang diyakini tetap awet muda dan memiliki pancaran aura yang mempesona. Selain itu, bagi yang bisa menyelam dan berenang sambil mengitari batu Quran sebanyak 7 kali, diyakini permintaannya akan terkabul baik itu jodoh maupun rejeki. Wallahu a'lam bishawab.